lamun ningali VAR berarti wah keputusannya kudu beureum da emang geus jelas ieu mah kudu kartu beureum. Nah, geus lah teu kudu make VAR lah. Make kartu kuning we gitu. Suudon ke wasit karena Barito butuh poin. Iya. Barito pengen menang, kumaha we carana ka wasit? Persita itu dari dulu yang saya tahu karakternya ketika melawan tim papan atas, mereka itu selalu membuat kejutan. Kali ini Castaner dan Rian Kurnia akan mencetak gol. Asik. Berbeda. Dia terkenal juga sering bisa memprovokasi lawan. Nah, itu yang mesti diantisipasi oleh Persib itu sendiri. Persib belum pernah kalah nih dari sejak tahun 2013. Pasti menang lagi lah ya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngoper ngomongin Persib 2025 support by Supertop. Ini rasanya super. Wah, mantap. Terima kasih. Di studio sudah ada Kang Abo. Kang Abo sehat? Tengah aja kan pakai hidung-hidung ya gitu orang pakai hidung-hidung oke. Ulah hidung-hidung kabeh atuh. Sehingga ada umroh. Oke, Kang Abo. Ya. Sebetulnya ini laga yang kurang greget ya, di mana Persib sudah juara. Terus lawan-lawannya juga mungkin butuh poin. Di pertandingan kemarin sempat tertinggal juga. Itu kalau sampai tertinggal Persib dan sampai kalah itu akan mencoreng wajah manajemen, wajah Persib, Boboto semuanya. Untung ada gol penyelamat, gol bunuh diri. Oke. Gimana nih Kang Ego? Ya, melihat pertandingan kemarin sih saya melihat secara keseluruhan ya. Para pemain juga sudah berjuang, fighting spiritnya juga sudah terlihat. Nah, mungkin karena ya dirasa sudah juara, terus bebannya juga tidak terlalu berat seperti kita mengejar ya kan. Tetapi ada hal lain yang mesti kita hargai ya Mang. Bagaimana mereka berjuang sampai menit terakhir dan akhirnya Persib terhindar dari kekalahan. Yang menurut saya sih sebetulnya Persib ini harus punya target lain, yaitu menyapu bersih laga sisa yang sebetulnya bisa ke poin ya Mang Eko ya. Iya. Kita lebih ke poinnya gitu Mang. Di atas Poinnya 70 walaupun udah lah. menang, tetap secara profesionalismenya para pemain dituntut harus bisa memenangkan pertandingan gitu. Oke. Nah, Eko. Ya kalau hasil kemarin kan sesuai prediksi Aing. Asik. Di episode sebelumnya draw, kejadian draw. Nah, tapi betul tentang poin nih. Saya tuh Curigana ieu mafia wasit. gitu. Jadi kemarin itu sebetulnya kan ya main gimana ya? Memang kalau harus diakui orang-orang tuh datang untuk berpesta. Dalam artian Persib mah eleh ya Tetap tetap juara. pesta juara, tapi kan tong eleh tuh kan ya draw udah hasil yang inilah menyenangkan ya. Tapi tentang poin betul, kalau nggak salah tuh semua juara itu rata-rata kan 70 ke atas ya poinnya itu. Nah ini Persib, saya nggak tahu nih Persib masih bisa 70, kalau bisa ya kejar karena ini ngaruh ke ya anggaplah agresivitas ya. Maksudnya juara tapi di bawah 70 gitu. Ini agak sedikit kontradiktif padahal kita memastikan juara kan jauh sebelum pekan terakhir ya. Nah harusnya kan klub yang punya titel sebelum pekan terakhir kan harusnya agresivitasnya tinggi ya gitu. Ya dia 70 lah minimal sama dengan juara-juara sebelumnya lah. Oh gitu. Poinnya segitu ya. Tapi nah kemarin draw bener aing. Draw. Ini kan benar lah. Aduh, kemarin saya Jadi dari sekian pertandingan karek kamari bener. aduh. Oke, kembali ke pertandingan melawan Barito nih masalah kepemimpinan wasit di mana sedikit kurang fair ya kalau menurut saya, di mana Edo mendapatkan kartu merah, Langsung. sementara pemain Barito hanya mendapatkan kartu kuning. Pandangan Kang Abo mengenai kepemimpinan wasit ini gimana nih? Kan saya sudah bilang di beberapa episode evaluasi wasit. Berat. Ya, seperti itu. Ya, kalau menurut pandangan saya sih memang Edo tidak ada pilihan lain ya Mang. Ketika sudah one on one, kemarin Edo juga di posisi yang serba salah sih. Kalau tidak diambil, gawang juga mungkin akan sedikit mendapatkan ancaman. Dan akhirnya juga keputusan terakhir yang Edo ambil sebetulnya itu
ya sangat disayangkan juga ya Bang ya, karena Edo harus absen gitu. Tetapi kita juga harus menghargai apa yang menjadi keputusan Edo. Nah terlepas dari itu semua, kita juga melihat apa yang terjadi ketika Febri dilanggar. Jelas-jelas itu dari belakang dan ini wajib dipertanyakan. Dan Maiko ini kayaknya debatable ini ya. Iya. Karena udah dihantam dari belakang, walaupun kita tetap harus menghargai keputusan wasit ya. Yang jelas itu memang agak sedikit rancu sih. Nanti ya. Oke. Iya wasit lah kemarin kan. Jadi salah satu timeline yang menarik ya itu kepemimpinan wasit. Tapi kita harus cobalah dibiasakan bahwa yang harus ngasih sanksi atau apa tetaplah ya dari nanti ada komite wasit ya. Tapi saya cuma ngingetin aja nih yang menilai wasit berkomentar macam-macam ya sampai nyerang menghina oke bolehlah supporter ya. Asal pemain jangan. Nanti kejadiannya kayak yang kemarin tuh pemain PSM ya. Oh ya. Jadi kalau di tataran pemain tetap harus menjunjung tinggi, mengapresiasi kewibawaan kompetisi ini ya. Jadi walaupun wasit nakar itu udah pemain mah jangan berkomentar. Kalau bobotoh dimaklum lah ya. Tapi yang jelas mungkin karena kita udah dipastikan ya udah geus lah gitu. Wasit itu mah kan minengnya. Jadi tong rewas engke tahun hareup aya deui wasit nu kieu. Apalagi untuk pertandingan-pertandingan yang ini bukan Krusial, tujuan ya. Pertandingan-pertandingan yang walaupun bukan untuk gelar juara tapi kan melibatkan tim yang nyaris degradasi ya. Suka ada yang aneh-aneh lah nggak apa-apa lah. Itu Michael kan tadi pemain guys setelah tong macam-macam berkomentar kasusnya seperti pemain PSM berarti ya. Yuran ya. Yuran ya, yang akhirnya tidak boleh larangan 1 1 tahun tahun loh, 12 dan bulan. denda 25 juta. Nah, ini buat para pemain harus jadi contoh. Bijaklah dalam bersosmed, jangan komen-komen yang aneh-aneh gitu ya. Asik. Makanya kemarin tuh ada nih bobotoh yang komen juga nih peserta pemirsa setia kita ya. Wah, Kang Eko mah kamari ameneh hayang pisan pemain disanksi gara-gara komentar. Karena emang itu kan konsekuensinya tetap kejadian kan. Jadi kalau pemain yang mengomentari tentang kompetisi ya, meragukan tentang fairness-nya, meragukan tentang kredibilitas, integritasnya memang seperti itu sanksinya ya. Sudah di screenshot mau dilaporkan? Nah, enggak yang kalau screenshot itu kan jadi kalau zaman dulu ya ngambil dari yang paling banyak paling sering ini kan di Liga Inggris nih. Jadi di Liga Inggris itu ada juga tuh sanksi itu dijatuhkan kepada pemain-pemain yang komentar di media, di medsos ya itu sering sekali. Jadi istilah screenshot tuh aing sih kejadian. Makanya tuh ngomong soalnya screenshot tuh aing ya itu kejadian. Hati-hatilah. Kang Abo nih. Ya. Jadi ada sedikit kerancuan di mana ketika Febri dilanggar sama Maurilo. Murilo ya. Terus si wasit itu kenapa nggak ngecek ke VAR? Jadi padahal sudah ada checking VAR di situnya kan. Kalau menurut saya harusnya wasit itu datang dulu, lihat dulu pelanggarannya seperti apa sebelum mengeluarkan kartu kuning, kan? Tapi ini begitu saja keluarkan saja kartu kuning. Padahal di situ sudah ada checking VAR. Berarti kan itu ada instruksi dari yang di room VAR-nya kan? Iya. Kenapa tuh? Ya memang sangat disayangkan ya ketika kemarin ada komunikasi wasit lalu mengeluarkan kartu kuning, padahal kan itu jelas ada possible red card gitu mah. Dan hal yang akan menguatkan itu ketika ada komunikasi sama wasit maksudnya wasit cadangan yang ada di room, itu bisa dilihat dulu ke monitor dan semuanya keputusan tersebut walaupun si wasit di VAR tersebut memberikan gini ini alasannya gitu ya Bang ya. Tetapi keputusannya memang ada di wasit yang memimpin laga itu. Jadi alangkah lebih tepatnya kalau keputusan tersebut melihat dulu di tayangan ulang di monitor dan dia di situ diperbolehkan apakah benar possible red card atau memang hanya cukup kartu kuning. Kita harus menghargai keputusan wasit kartu kuning, tetapi sangat disayangkan juga kenapa hal tersebut tidak menjadi kartu merah gitu. Karena kita juga bisa ngeliat indikasi si pemainnya kan. Kalau di lapangan langsung kemarin si pemainnya walaupun kartu belum keluar, dia udah jalan duluan. Terima lah. Udah nerima gitu. Dia udah hampir mau keluar loh, Bang. Saya ngeliat kemarin. Udah hampir keluar, ditarik lagi sama teman-temannya karena wasit belum ngambil keputusan. Nah, yang nggak boleh komentar sembarangan tentang wasit kan pemain sama pelatih, orang supporternya boleh. Jadi memang kita seujon aja lah, ya. Jadi jangan berprasangka baik, kita berprasangka buruk aja. Kieu jigana wasitna Lamun ningali VAR berarti wah keputusannya kudu beureum da emang geus jelas ieu mah kudu kartu beureum. Geus lah teu kudu make VAR lah. Main kartu koneng we gitu. Nah, karena gini Om Gusdur, tapi tetap ya di balik semua itu kita harus berpedoman sama wasit itu insting sama persepsi dia itu dianggap yang tertinggi sekalipun VAR mengatakan yang sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia memutuskan nggak usah lihat
VAR deh, kayak ningali VAR, jadi orang kudu mere beureum nanti mutlak gitu yang geus lakonan itu serah dia memang. Ya, kita nggak ngomong intervensi atau apa, tapi wasit ngasih kartu kuning dan itu udah keputusan dia, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Dibiasakeun narima lah. Itu kan dari Mang Eko. Kalau yang saya tangkap dari Mang Eko, saya jadi berburuk sangka. Berat, cara jeung urang tadi. Berburuk sangkanya apa? Oke, hasil akhir 1-1. Ya, itu mungkin hasil yang tidak diinginkan. Oleh kubu Barito. Oke, oleh kubu Sama Barito. juga kubu Saya Persib. berburuk sangkanya apa? Suudon ke wasit karena Barito butuh poin. Iya. Mungkin ada permainan antara wasit dengan Barito. Bisa aja kan seperti itu. Bisa. Barito pengen menang, kumaha we carana ka wasit. Nah, gitu kan. Tapi hasil akhir yang menentukan, akhirnya jadi 1-1, ya akhirnya saya buyar kan. Yang selama sekian menit itu menyangka bahwa wah ya dijual, akhirnya saya enggak, berarti ini memang benar permainan Persib yang sebenarnya. Makanya sekali lagi kata saya juga ke Komdis, komisi wasit juga, Komite komite wasit juga evaluasi wasit ya, apalagi nanti di liga nanti kan mungkin akan pertandingan lebih banyak lagi di awal. Mata wasit lamun sakirana wasit anu ngarudatkeun piceun. Nges, ya naon tukang parkir. yang ada yang Dibully kutuk ku wasit. Aduh, Kang Abo, Mang Eko, ieu ngagupayan wae dah. Sok, haseum atuh da Ari teu bari ieu teh ini adalah sesuatu yang baru dari Jarum Super, yaitu Jarum Super Espresso Gold nih. Jadi buat teman-teman yang lagi stay tune di channel YouTube-nya Bobotoh TV, lalajona bari udud ieu. Gold lagi ya. Mantap Gold, pokoknya. juara ya, Mang ya? Juara pisan ini. Kemarin kita dibukain ya, Mang Eko. Oh, dibuka. Pangingetkeun Nanti ya, aja Mang. terakhir. Orang mah dipangdurukeun. Nya pasti bukakeun nu bijilna petasan dur. Ngeditna Menit sakieu reuas aing cenah gitu. aya momen gitu aya. Asik. Sorangan we. Make efek door tuh teu ya mah. Sengit. Mantap. Jadi buat teman-teman jangan lupa Jarum Super Espresso Gold. Mantap. Oke, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dan obrolan-obrolan berikutnya, saya punya sesuatu dulu. Seperti biasa, sini Neneng Fakta nu geulis teh. Aduh, silakan Neng. Hatur nuhun Mang Eko, Mang Abo, Mang Gusdul. Halo Bobs, ketemu lagi ya sama Mei. Pasti udah pada tahu kan mau ngapain? Pastinya mau bagi-bagi hadiah. Untuk pertanyaannya, sabar dulu. Tonton videonya sampai akhir karena pertanyaannya ada di akhir tayangan video ini. Yang pastinya Bobs harus follow akunnya supermoment.id dan bobotoh.id. Dan jawab pertanyaannya, tulis di kolom komentar supermoment.id. Supermoment adalah sosial media yang salah satunya membahas konten-konten yang berhubungan dengan sepak bola. Khususnya sepak bola tanah air termasuk klub kebanggaan Jawa Barat, yaitu Persib. Nah, karena itu buat kalian yang tidak mau ketinggalan berita tentang sepak bola tanah air, terus pantengin Instagramnya supermoment.id dan jangan lupa buat di follow. Kembali ke Mang Gusdul. Terima kasih Mei. Jadi buat Bob, tungguin aja nanti ada kuis di akhir obrolan kita bertiga dan kita akan lanjut ke obrolan berikutnya. Kang Abo, Mang Eko, kemarin ketika melawan Persib dijamu sama Malut, itu ada komentar-komentar kepada Yance bersaudara yang bersifatnya rasis. Ya. Itu kan sangat tidak boleh sekali ini. Bagaimana nih Kang Abo? Ya, memang sangat disayangkan ya, Mang. Tetapi kita juga harus melihat dari sudut pandang lain bahwa yang menyuarakan seperti itu, apakah itu dari anak kecil yang sebetulnya hanya sekedar celetukan, celotehan gitu kan ya, kita nggak tahu siapa. Dan saya yakin selama Persib bermain baru kali ini ya, maksudnya diangkat hal tersebut, harapan sih ini hanya jadi alarm buat para bobotoh, terutama oknum lah ya Mang ya, terutama oknum, supaya di pertandingan selanjutnya jangan sampai terjadi lagi. Saya kan tim Persibnya lagi bagus, gelar back to back-nya juga sudah terjadi gitu. Tinggal ya siapa tuh jadi
supporter terbaik kan, tidak menutup kemungkinan gitu. Oke. Itu aja sih, Mang. Jadi itu emang rasis itu emang nggak boleh ya di dunia. Ya, di mana-mana juga emang nggak boleh kan, Mang. Di kompetisi di luar, Mang Eko lebih paham yang kayak gitu. Ya, Mang Eko ya? Oke, coba Nggak boleh. Mang Eko. Iya, Secara hukum. Mang Gusdul. Jadi FIFA itu udah menegaskan zero tolerance ya terhadap rasisme. Zero tolerance. Iya, jadi toleransi itu 0. Kalau zaman tadi kan kamu bilang lihat dulu anak kecil apa heureuy apa gitu. Itu dulu ya mungkin ya. Tapi sekarang udah toleransinya 0. Jadi mau anak kecil, misalkan lihat kejadian rasis nih stadion, pelakunya anak kecil tetap dapat hukuman tuh. Tapi mungkin hukumannya bisa ke klubnya, dianggap nggak bisa membina atau orang tua sekitarnya gitu. Pokoknya zero tolerance. Nah, ini kalau nggak salah diatur juga di pasal 13 ya, kode disiplinnya, itu FIFA itu mengatakan zero tolerance, jadi diskriminasi atau segala macam memang nggak boleh. Nah, dari statuta FIFA ini kan diturunin juga ya ke statuta PSSI, melarang juga tuh dengan tegas, nggak ada toleransi sama rasisme gitu ya. Hukumannya lumayan berat nih, berat pisan ya. Kalau terjadi secara langsung, kalau kemarin kan terjadi di medsos ya, di medsos. Nah, ini kalau terjadi secara langsung, misalnya kedengeran rasis, langsung penutupan tribun. Nah, jauh kalau diulangi terus atau apa itu bisa sampai degradasi loh. Nah, itu makanya bukan hal sepele tentang rasisme. Nah, yang tadi Kang Abo ucapkan ya, itu terjadi tahun 90-an. Memang suka ada heureuy-heureuy, apalagi heureuy-heureuy bobotohnya. Maaf ya, sebetulnya bukan menghina pemain aja, karena ini juga ditujukan kepada pemain sendiri kadang-kadang. Misalkan pemain di Afrika, Wah, ini si hidung ya. tapi kayak lucu kan. Tapi makin lama rasisme ini makin serius nih. Makanya ini kan anggaplah kearifan lokal kita heureuy seperti itu. Tapi rasisme ini kan isunya isu global. Nah, di mana-mana juga yang lokal ini mengikuti yang global, yang universal. Nah, akhirnya mau nggak mau kita yang beradaptasi. Udah nggak boleh lagi heureuy-heureuy nyebut warna kulit, nyebut nama etnis gitu, udah nggak bisa lagi. Gitu. Ya ini buat boboto lah, termasuk mungkin saya dulu di Siliwangi kayak heureuina meureun jiga gitu. Warna kulit sih iyo dasar iyo nya. Nah, Ya, sekarang tidak- udah nggak boleh lah. Ya tidak seketat sekarang ya, Mang Eko. Sekarang mah zero tolerance. Jadi, Ya, bahkan kalau tidak salah ketika pertandingan timnas melawan Bahrain wih, ada yang rasis sampai sekarang lagi diusut, Iya. lagi dicari. Kan stadion sekarang itu ada apa CCTV kan. Iya. Nah, jadi PSSI juga lagi mencari orang itu. Mungkin hukumannya tidak boleh datang menonton timnas seumur hidup katanya kalau sampai ketemu. Tapi pasti ketemu lah. Karena stadion sekarang kan CCTV di mana-mana. Iya, jadi iya. udah tidak bisa macam-macam lagi Membayar nih. baterai, Makanya paling. nih penggemar sepak bola yang datang ke stadion geus tong macam-macam CCTV di mana-mana. Maneh bisa di backlist ya, bisa lalajo seumur hirup aja. Pokoknya nonton, Gitu. duduk Nonton, manis, duduk manis gitu ya. nikmati pertandingan. Betul. Udah. Minum Oke. kopi. Apalagi kalau kopinya kopi tuh, bro. Satu kopi. Oh. Oke, nih Kang Abo, Mang Eko. Jadi rumor ini semakin kesini semakin ramai bahwa Yance bersaudara akan hijrah ke Persib. Asik. Katanya ada yang bilang tukar sama pemain Persib, pemain bintang Persib Jeung Rian Kurnia. lain untuk RK mah teu atuh RK mah keur ieu keur urusan. Akan hijrah katanya. Dan bahkan ada isu juga pemain bintang Persib akan ditukar dengan pemain bintang yang ada di Malut Utara. Iya. Begitu dekatnya berarti manajemen Persib dengan manajemen Malut itu Ya. kedekatannya. Gimana nih? Iya, sah-sah aja sih, Mang. Di era profesional seperti sekarang ini tergantung kebutuhan pelatih. Saya pikir juga ketika rumor tersebut, kalau kata Mang Eko, rumor udah mulai terjadi. Nah, Mang Eko ya, nanti dibahas ke Mang Eko itu, Mang. Masalah rumor terjadi. Tapi kalau sudut pandang saya melihat hal ini itu memang lumrah ya, Mang. Sah-sah aja. Mungkin pelatih juga sudah dengan pertimbangannya ketika melepas pemain ini ke sana, narik pemain ini, oh ini sesuai dengan filosofi yang akan saya pakai di musim selanjutnya, gitu. Saya sih melihatnya kan lebih luas nih Mang Gusdul. Jadi selain kepentingan timnya, kepentingan klub ya dalam artian perusahaannya. Menurut saya Dari segi bisnis ya? kalau segi bisnis ini saya pikir harusnya ya klub ini kan mengincar level Asia nih. Buat domestik oke lah kita paling jago sekarang ya, back to back, terus poin nggak terkejar lebih awal. Tapi kan di Asia kita ya berantakan gitu ya. Sedangkan main di Asia itu adalah etalase bagus juga buat bisnis gitu. Nah, kalau betul klub inginnya mengincar Asia lebih baik dari tahun kemarin, terus Bojan Hodak juga pasti kan milih materi pemain yang lebih bagus lagi ya, minimal mirip di domestik. Jadi tim pertama sama tim kedua gapnya nggak jauh minimal seperti itu. Nah, kalau misalkan Bojan Hodak punya pikiran seperti itu,
ya nggak akan ngambil dari Malut atuh. Dia Oke. kan leluasa. Leluasa, dan saya pikir maksudnya leluasa teh kan geus juara ya, piraku orang hayang milih si ieu tuh diberi duit gitu ya. Nah, dan saya pikir pilihannya bisa lebih bagus daripada kalau kita mengincar pemain Maluku Utara Oke. gitu. Oke, bahkan ketika Yanje bersaudara melaporkan ke masalah rasis ini ke Polda, kan banyak media yang menanyakan perihal kepindahannya ini. Mereka berdua juga lebih banyak no comment kan, no comment, lebih banyak tidak banyak komentar. Iya, iya. Mungkin dia sakit hati boleh lah ya. Wih. Tapi jangan keterusan Lain gitu ya. kemarin teh nu ngetik aja dinya lain make efek akun lain. Anjing. Oh iya, bukan 2 akun ya. Gitu. Biar rame lah. Oke, Kang Abo, Mang Ebo, sebelum kita move on ke pertandingan berikutnya di mana Persib akan bertandang ke Persita Tangerang, Ya. saya punya sesuatu dulu nih. Wih. Kita sambut dulu si Neneng Fakta. Silakan Neneng Fakta. Belajar biologi di atas kereta. Ketemu lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mang Gusdul, sabar dulu ya. Mei mau bacain dulu fakta-faktanya Persib sama Persita. Untuk fakta yang pertama, 5 pertandingan terakhir Persita 2 kali menang dan 3 kali kalah. Sedangkan Persib 5 pertandingan terakhir 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah. Untuk fakta yang kedua, head to head Persib versus Persita di 10 pertandingan terakhir, Persib 9 kali menang, 1 kali seri. Nah, untuk Persib belum pernah kalah nih dari sejak tahun 2013. Pasti menang lagi lah ya sekarang juga. Nah, untuk fakta yang ketiga, Persib tidak akan diperkuat Edo karena terkena kartu merah juga. Sekian dari Neneng Fakta, kembali ke Mang Gusdul. Oke, sebelum bahas ke pertandingan lawan Persita yang Persib akan tandang ke sana, saya ada info dulu nih, Mang Eko. Woi, Punya sesuatu yang baru yaitu Berat. kopi tubruk Oh, iya. gajah spesial mix, di mana kopi dengan gula yang dicampur dalam satu saset dengan tingkat kemanisan yang pas dan tepat. pas pisan. Tetap menonjolkan karakter kopi Emang yang pas. kuat dan yang bikin asiknya lagi nih Kang Abo, Mang Eko. Kopi tubruk gajah dibuat dari racikan warisan tradisional. Luar biasa Indonesia ya. Sehingga menciptakan rasa kopi yang mantap, aroma yang khas, dan warna hitam yang pekat. Kopi tubruk gajah spesial mix benar-benar kopi. Emang pas sih Jagoan aslinya. Iya. Tapi jangan harap punya muka kayak gini ya. Kopinya aja. Kang Abo, Ya, dari fakta pertandingan yang tadi Mei sebutkan, di mana Persib 10 kali berhasil merontokkan Persita nih. Persita ini susah menang sekali nih lawan Persib Bandung. Jadi 9 kali menang, 1 draw. Wah, Apa ini akan jadi menjadi laga yang sangat mudah buat Persib? Ini mantan Persita loh. Mantan Persita loh. Iya, Mang. Kalau melihat dari rekor pertemuan, memang tidak menguntungkan tim Persita itu sendiri. Tetapi Persita itu dari dulu yang saya tahu karakternya ketika melawan tim papan atas, mereka itu selalu membuat kejutan. Nah, ini yang mesti diantisipasi oleh tim Persib itu sendiri. Apalagi mereka bermain di kandang, mereka sebetulnya juga secara keseluruhan kualitas para pemainnya juga hampir merata juga, Mang. Nah, tetapi kalau secara permainan mereka lagi inkonsisten ya. Nah, bahkan kemarin di pertandingan sebelumnya kalah sama Dewa 3-0. Ya kan? Persita. Itu boleh dikatakan derby Tangerang, Mang Eko. Ya, yang mesti menjadi perhatian Persib walaupun sekarang Persib itu sudah aman sebagai juara, tetapi reputasi nama Persib memang harus dipertahankan. Maksudnya dipertahankan itu bertanding melawan Persita, mereka juga harus tetap mengejar poin penuh. Dan Persita saya yakin akan memberikan perlawanan sengit. Mereka tim yang ngeyel, apalagi di pertandingan pertama, di putaran pertama, ada terjadi insiden yang mungkin ini ditunggu-tunggu ya sama publik Tangerang di sana. Tapi yakin sih itu hanya insiden di lapangan aja, setelah itu kan Ya, selesai semuanya. Era profesional. Dan mesti waspada aja, semangat juang para pemain mudanya itu harus menjadi perhatian khusus dari Coach Boji. Mang Gusdul, ya. Saya tuh ngelihat Persita sekarang sama Persita yang dulu ya, Asik. zamannya Kang Abu. Asik. Jadi dulu saya membandingkan tuh setiap kali tur ke Stadion Tangerang, Benteng ya.
kalau Persita ini lebih ke tim yang udah jadi obrolannya bapak-bapak lah ya rata-rata. Kalau itu Persikota itu yang anak-anak mudanya, anak Iya, sekolah. betul. Nah sekarang enggak. Jadi Persita yang sekarang ini trennya itu pendukungnya masih muda-muda. Apalagi waktu saya ke Stadion Indomilk Arena ya, itu juga kelihatan lah lebih fresh karena memang ya emang geus eta lah nu disupport total gitu ya Iya, sama iya. sama Kota Tangerangnya ya, walaupun ada satu lagi ya. Nah itu saya pikir nggak akan terlalu ngaruh gitu loh, mau didukung mau gimana, apalagi dengan rekor 9 kali menang 1 kali draw. Saya tadinya pingin ngomong aneh-aneh kemungkinan, tapi nggak akan ada kemungkinan lain selain Persib bakalan menang gitu. Bakal menang. Jadi itu aneh-aneh no, kan? Oh, draw no. Hese gitu. Jadi Fakta. melihat dari Fakta. berbagai sisi. Cuma ya kalau misalkan ada yang mempersulit itu mungkin kalau permainan kolektifnya muncul. Kan Persib beberapa kali kesulitan tuh bukan lawan tim-tim yang punya nama besar, pemain bagus. Iya. Permainan kolektif itu yang membuat Persib tuh kadang-kadang kesulitan, dan klub-klub yang yang bermain kolektif biasanya klub-klub yang tanpa nama besar ya, cuma 1-2, apalagi pemain-pemain muda ini kan salah satu proyeksinya Persita ya. Iya. Mereka berhasil Tapi ya. masalahnya adalah sakumaha halus ge kolektif moal menang jeung Persib. Jadi bener dong prediksi Ya. sekarang. Jadi nanti nggak usah ditanya lagi prediksi. Udah Oke, tahu kan? nggak usah ditanya. Oke, Mang Eko dengan keyakinannya Persib bakal menang. Kang Abo juga mungkin pastilah Persib dari obrolan tadi bisa memenangkan pertandingan. Iya, harus memenangkan pertandingan tetapi tetap waspada. Tetap waspada. Iya. Nah, apakah dengan melawan Persita ini Bojan juga akan menurunkan lapis kedua pemain-pemain cadangan yang jarang main untuk meraih hasil? Iya. Karena begini, kemarin saja ketika pemain-pemain intinya istilahnya diistirahatkan, kita deg-degan, dimana tertinggal dulu 1-0, Iya. ya, yang akhirnya saya punya suudon, ya pertandingan dijual gitu kan, tapi akhirnya bisa di menit-menit akhir injury time bisa membalas jadi 1-1. Nah, di pertandingan melawan Persita ini akan menjadi apa? Para pemain muda akan tampil? Iya, kalau menurut kacamata saya, kayaknya Bojan tidak akan mencoba-coba ya, Mang. Ya itu tadi lebih ke reputasi dia sebagai pelatih, terus reputasi para pemain juga tetap akan dipertanyakan nanti. Nah, kalau melihat skuad yang ada kemarin bertanding ketika melawan Barito, Castanyer ya, yang pernah kita bahas akan main di menit awal dan bahkan saya pernah ngomong akan mencetak gol. Padahal peluangnya udah ada, 99% itu hampir terjadi gol. Saya pikir kalau itu terjadi gol, selesai sebetulnya Barito. Mereka moralnya ketika gol tersebut tidak terjadi. Nah, kita kembali lagi ke pertandingan ketika melawan Persita nanti. Saya rasa sih formasi dari awal akan tetap sama ya. Di belakang ada Nick dan juga Prangga. Itu tak tergantikan. Di tengah juga antara Mark Klok dan juga Adam Alis. Saya berharap sih Adam Alis bermain di menit awal ya, Mang. Dua sektor flank ya sama, ada Febri dan juga Rian. Itu mereka bisa bergantian, Etam tak tergantikan. Di depan nih yang jadi pertanyaan kan, apakah Castanyer dikasih lagi kesempatan atau siapa lagi? Udah nggak ada lagi strikernya kan, Mang? Berarti kan itu skuad terbaiknya yang diturunkan. Jadi kalau melihat skema yang diturunkan ketika melawan Barito, sebetulnya itu skema 99% hampir tim the winning team. The winning team. Ya. Mang Eko. Ya, saya cuma bisa mengatakan kali ini Castaner dan Rian Kurnia akan mencetak gol. Gitu. Jadi kan sebetulnya main normal aja udah cukup ya, main normal cukup. Tapi karena saya pikir sih gapnya masih lumayan, ada gap ya Persita sama Persib. Castaner sama Rian Kurnia udah cetak gol lah pasti. Oke. Ini pertandingan Persita akan the winning team. Apakah tidak akan berpengaruh nanti di pertandingan akhir gitu, kalau sekarang winning team nanti di pertandingan akhir bakal full gitu? Ya Karena sebetulnya. bisa aja ada yang cedera kan lawan Persita kan, gimana? Ya tapi kan Bojan itu seorang dokter kan. Kalau ada pemain cedera dia sudah selalu ada solusi kan, Mang. Nggak pernah panik, terlihat dia tetap tenang, tetapi menjanjikan. Ketika para pemain intinya nggak bisa turun dari menit awal, akhirnya si pengganti tersebut juga memberikan jawaban itu. Kalau diturunkan para pemain ketika melawan Persita nanti skuad yang inti, the winning team ya, Maiko ya. Saya pikir juga pertandingan terakhir ya pasti akan itu lagi gitu, Mang. Asal jangan si pemain tersebut terkena akumulasi. Oke.
Mang Eko tadi mengatakan Kastaner dan RK akan mencetak gol. Kalau RK mah sudah mencetak gol, tapi belum tahu golnya gol siapa gitu kan ya. Kalau kalau Kastaner, saya masih meragukan. Tetap kemarin ge sababaraha kesempatan bal tinggal niup, asup ngadon ka luhur. Itu Matak dia. ceungeus tahun hari pangeus piceun lah cek urang mah. Urang bener. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kastaner itu pemain timnas loh. Tapi bukan pemain timnas Indonesia ya. Iya. Karena Karakau. Iya, emang pemain timnas. Christian kali Karaskau atau apa. Spiderman dong. Emang pemain timnas, Iya. tapi kan kualitasnya mana? Dia tidak bisa menunjukkan ketika gawang sudah kosong, padahal tinggal niup, istilahnya bal ditiup ge asup, nya peleng kaluhur. Iya. Jadi cek saya ge si eta mah awak badak lamun najong keceplek geuningan lamun. Dan eta jadi Awak badak keceplek itu tetap akan menghasilkan kalau lawan Persita nanti, Mang. tidak bisa. Pokoknya Rian Kurnia oke. Kastaner hitak gol. Oke. Tapi Mau dipainkeun ya. Tapi Mang Eko, kita juga berharap dan sangat berharap sih ekspektasi terhadap si Kastanyer itu ya. Ketika dikasih kesempatan bermain di menit awal melawan Arema dia mencetak gol dan golnya juga sangat baik. Oh saya yakin ini adalah bukan sosok pengganti ya, yang bisa gantian sama David da Silva di depan. Nah seiring waktu berjalan David da Silva cedera dan saya tuh berharap dia bermain dari menit awal. Tetapi kenapa baru kemarin ya Iya. dikasih menit baru kemarin dia diberikan bermain dari menit awal, ya banyak faktor sih ya, yang akhirnya touch-nya juga hilang, kepercayaannya hilang, karena menit-menitnya itu bisa dihitung jari gitu. Ucingan Ketika besok, dikasih kesempatan. eleng wae ucingan Nah itu itu kalau ucing-ucingan. Dia detail banget sampai ucing-ucingannya tahu. Kalau saya gini, Mang Gusdul, simpel ya. Saya tuh dari dulu tuh menginginkan kita punya striker seperti Carlton Cole dan Jeffrey Casaliong. Asik. Jadi usah gede tapi tepugu. Aya deui. Nah, tapi ya insya Allah. Tapi tepugu. Ngagolkeun Oke, percaya orang ya. Mang Eko tetap ngagolkeun, tapi saya mah tetap musim depan kalau bisa Kastaner pun mohon maaf ya, maaf ya. Buat saya Kastaner itu bukan pemain Persib yang bagus. Dan kalau bisa musim depan ada penggantinya yang lebih bagus dari Kastaner. Bae leutik ya tapi produktif. Ayeuna gede, najong Tong keceplek. itu kayak Kastaner ka Persija di top skor musim lalu. Kan bae lah ke situ. Oke Mang Eko, Kang Abo, ini saya paling seneng kalau sudah masuk ke utak-atik taktik. Oke, kita langsung saja ke utak-atik taktik. Oke Kang Abo, Ya. ini yang paling saya senang ketika masuk ke utak-atik taktik. Asik. Nah, di pertandingan menghadapi Persita, ini Persib mungkin akan menghadapi formasi Persita yang selalu berubah-ubah. Iya. Di mana bisa 4-2-1 atau 4-2-3-1 atau 4-3-3. Iya. Nih, apakah ini akan bisa menyulitkan Persib? Karena di Persita ini belum pernah menang nih. Ya, bahkan bisa 4-4-2 juga ya. Mereka kan masuknya Eber Besa di paruh musim membuat kekuatan mereka lini tengah itu semakin banyak pilihan. Nah, saya pikir formasi apapun yang diterapkan sama Persita itu bukan masalah besar ya buat Persib. Dia mau pakai 4-3-3, 4-4-2, yang jelas kita tetap dalam sepak bola itu di second area ini, tengah ini emang ya. Kalau di tengah di sini nggak pernah bolong, bukan nggak pernah bolong, pasti bolong ada. Jaraknya nggak terlalu jauh, ya, jaraknya nggak terlalu jauh. Di area di sini tidak bisa dieksploitasi. Saya pikir juga kita akan bisa menguasai permainan gitu. Ya kan? Ya, betul. Nah, jadi Persita kan biasanya pakai striker yang tinggi tuh Ong Fu kalau nggak salah namanya. Ada Hardianto juga di sini, dan juga ada Besa, terus juga dua center back-nya juga center back asing, bahkan kiper juga Rodriguez tuh. Kusenov di sini biasanya, dan Toha, ini sang kapten pemain lama yang kadang-kadang juga dia sering melakukan overlap sangat cerdik gitu. Nah ini memang mesti diantisipasi. Jadi Toha di sini, siapapun nanti yang diberikan kesempatan di sini, karena kalau tidak salah Kakang juga mendapatkan akumulasi emang kartu. Mudah-mudahan di situ tidak ada pilihan lain kecuali Lord Hand nanti yang dikasih kesempatan. Mei? Nah, setelah Ciro terkena kartu merah, Ya. dilanjutkan Edo terkena kartu merah juga kan. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal mengisi area kiri Persib? Ya. Apakah bakal mengendalikan sayap atau bakal mengubah pola serangan dari tengah? Iya, tetap sih Persib dari dulu juga
tidak pernah kehabisan stok ya, karena skuadnya sangat merata. Kan di sana juga ada Zalnando yang kemarin juga diberikan kesempatan. Sejauh ini juga cukup progres. Ketika dia sempat dipindahkan ke PSIS, kembali juga cukup baik ya permainannya. Dan sudah menyatu dengan para pemain lama. Jadi ketika Edo tidak bisa tampil, saya pikir juga Zalnando nanti akan memberikan kejutan-kejutan di pertandingan melawan Persita Tangerang. Oke, berarti ini di pertandingan nanti akan lebih seru ini pertemuan tengah, depan atau belakang nih? Ya, kedua tim. Tetap tengah sih emang ya. Tengah ya. Tengah ya, karena kan ada Mark Lok, di sini juga ada Adam Alis dan juga ada Eber Besa yang notabene Eber Besa juga bukan pemain baru. Dia sempat memperkuat Bali United, tahu juga bagaimana karakter bermain Persib. Saya pikir juga pengalaman yang dia miliki akan sedikit menyulitkan lini tengah Persib. Dan apalagi satu lagi, Mang. Dia terkenal juga sering bisa memprovokasi lawan. Nah, itu yang mesti diantisipasi oleh Persib itu sendiri. Nah, untuk Persib nih, apakah tetap permainannya itu pragmatis atau mengandalkan serangan balik Iya. atau bakal full nyerang untuk mencuri poin gitu? Tiga-tiganya dipakai tuh, Mai. Tiga-tiga dipakai. Ya, pragmatis ya, udah pasti kan game plan-nya seperti itu. Defend to counter, oke. Sejauh ini juga cukup produktif, efektif, dan yang terakhir juga akan berusaha untuk bisa memaksimalkan kesempatan supaya bisa mencuri kemenangan. Nah, itu memang sudah menjadi ciri khas dan karakter Persib ketika bermain. Terlepas dari formasi nanti seperti apa, apakah pakai 3 center back, ya kan? Atau memang tetap mengandalkan Nick dan juga Prangka. Di sini saya pikir juga Zalnando yang akan bermain. Di kanan, Kakang kalau terkena akumulasi, ada Lord juga di sana. Iya kan? Lord Hand dan juga King Etam, si pembeda. Di sini di depan nih. Nah, di depan apakah Kastanyer atau Rian Kurnia ditarik ke sini, Febri masuk di menit awal. Yang jelas sih di tengah ini kayaknya Mark Lok itu hanya bisa bergantian apakah Mark Lok yang istirahat dulu atau Mark Lok yang bermain pertama. Di sini bisa Coach Ijan dan juga Adam Alis. Gitu. Saya pikir formasinya akan seperti ini. Kevin, tak tergantikan. Sudah cukup, Mang Gusdul? Cukup sepertinya. Terima kasih, Mang Abo, Mang Gusdul. Kita lanjut aja ke obrolan selanjutnya. Oke, kita udah ngomongin Persib ngaleringnya dulu, kaki dulu, ke wetan, ke selatan, ke utara. Kali itu yang ditunggu-tunggu nih, seperti biasa. Kemarin Mang Eko bener, draw. Bener. Ayeuna lawan Persita menang. Dan saya tambah Rian Kurnia atau Kastaner ya, kalau dimainin akan cetak gol gitu. Kang Abo. Eleh tinggal ya. Enggak sih, Mang. Saya masih tetap yakin bahwa Persib akan mencuri poin ya. Mencuri poin. Iya, mencuri poin. Silakan aja itu. Mencuri Mau poin apakah mau menang satu, atau mau draw. tiga gitu ya. Tetap kayaknya Persib tetap masih mencuri poin. Oke. Kalau saya mohon maaf nih buat para bobotoh ya, kita sudah juara back to back dan mungkin pertandingan melawan Persita akan menjadi pertandingan yang biasa lah ya. Jadi mungkin Bojan juga akan memainkan pemain-pemain yang jarang main. Jadi menurut saya akan kalah. Rekam, berikan ke Haji Umuh. Pak Haji kurang ya. Oke, jangan dulu dimatikan channel YouTube-nya karena Mamang punya si Neneng Manis yang akan memberikan kuis buat kalian semua. Hai Bob, sebelum ke pertanyaan, nih Mei mau ngasih tahu ya, yang menang minggu kemarin ada di bawah sini ya. Nah, untuk yang nungguin pertanyaannya, sekarang aku mau kasih tahu pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa pemain Persib yang menjadi satu-satunya pemegang 5 gelar juara Liga Indonesia? Cara jawabnya, follow akunnya @supermomen.id dan boboto.id. Untuk jawab pertanyaannya, tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama spasi, kota spasi, jawaban spasi. Jangan lupa pakai hashtag #ngoperboboto.id 2025, hashtag supermomen dan hashtag ini rasanya super. Kembali ke Mang Gusdul. Oke, Kang Abo, terima kasih sudah hadir di Ngoper ngomongin Persib 2025. Jangan pernah bosan untuk datang ke sini untuk memberikan prediksi-prediksinya, obrolan-obrolannya, opini-opininya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat
Icebox Studio, tempat bikin podcast, video, pokoknya buat rumah para konten kreator. Terima kasih Badag buat supermoment.id dan terima kasih thank you buat Super Talk. Rasanya super. Saya Gustul. Saya Abo. Abdi Eko Mau. Pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam.